Komplikasi itu bisa dialami oleh ibu yang sedang melahirkan ataupun juga dialami oleh baby yang akan lahir. Nah, kita akan membahas ya komplikasi-komplikasi tersebut apa aja. Yang pertama yang akan kita bahas adalah CPD atau CPD, yaitu singkatan dari Cephalopelvic Disproportion. Adanya ketidaksesuaian ukuran kepala bayi dengan panggul ibu. Kalau sudah terjadi seperti itu, baiknya memang dilakukan sesar. Jadi jangan dipaksa untuk lahir normal. Karena kalau lahir normal atau per vaginam, kemungkinan tidak akan lolos tuh. Dan juga untuk moms yang sedang hamil, harus selalu menjaga kesehatan ya. Jadi pola hidup sehat, terus olahraga itu juga penting. Karena pada saat hamil, apabila terjadi komplikasi, misalnya tekanan darah moms itu tinggi, nah itu pasti juga akan berdampak ke babynya. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini topiknya sangat menarik, yaitu komplikasi-komplikasi yang mungkin muncul pada saat persalinan dan gimana caranya untuk mencegah komplikasi tersebut. Nanti ada tips-tipsnya nih. Jadi buat kalian yang lagi hamil, yang baik itu trimester 1, kedua, ketiga, atau bahkan yang udah mau launching nih, ini harus perhatikan baik-baik ya. Karena nantinya akan mengalami persalinan. Harus tahu nih, komplikasi-komplikasi apa aja ya yang mungkin muncul nanti pada saat bersalin. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini atau yang belum subscribe, ayo cepetan buruan subscribe dulu. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe di bawah sini yang tulisannya warna merah. Tinggal diklik aja, nggak usah khawatir. Subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Selama hamil 3 trimester, nah itu nanti ujung-ujungnya akan mengalami persalinan. Nah, persalinan itu bisa ada dua. Yang pertama, persalinan secara normal atau spontan, dan juga persalinan diakhiri dengan sesar. Persalinan tersebut, keduanya bisa mengalami komplikasi. Komplikasi itu bisa dialami oleh ibu yang sedang melahirkan, ataupun juga dialami oleh baby yang akan lahir. Nah, kita akan membahas ya komplikasi-komplikasi tersebut apa aja. Yang pertama yang akan kita bahas adalah CPD atau CPD, yaitu singkatan dari Cephalopelvic Disproportion, yaitu bahasa Indonesianya disproporsi kepala panggul, DKP. Nah, itu artinya adalah adanya ketidaksesuaian ukuran kepala bayi dengan panggul ibu. Itu bisa disebabkan oleh ukuran babynya yang besar atau ukuran kepala babynya yang besar atau ukuran panggul ibu yang sempit. Kalau sudah terjadi seperti itu, baiknya memang dilakukan sesar. Jadi jangan dipaksa untuk lahir normal. Karena kalau lahir normal atau per vaginam, kemungkinan tidak akan lolos tuh. Yang kedua, yaitu terjadinya distosia. Jadi, yang namanya distosia itu adalah proses persalinannya itu nggak lancar atau mengalami kemacetan. Yang harusnya, misalnya setiap jam kita pantau nih, kita kan udah mempunyai perkiraan. Kira-kira nanti 2 jam lagi bukaannya nambah seberapa ya? 3 jam lagi jadi seberapa ya? Kapan ya kemungkinan dia akan lahir? Nah, itu macet. Jadi tidak seperti yang seharusnya. Nah, kalau sudah seperti itu, memang sebaiknya disediakan untuk backup plan-nya. Jadi, kalau tadi yang mau lahiran normal, tetapi ternyata di tengah-tengah tuh nyangkut atau stuck atau macet lah. Nah, itu bisa langsung kita lahirkan secara sesar. Yang ketiga, komplikasi yang kemungkinan timbul pada saat persalinan adalah namanya prolaps tali pusat. Jadi, tali pusatnya itu dia keluar terlebih dahulu. Biasanya ketubannya udah pecah. Jadi, pada saat ketuban udah pecah, terus posisi bayinya itu adalah sungsang. Nah, itu bisa menimbulkan komplikasi yang namanya prolaps tali pusat. Apalagi kalau misalnya sungsangnya itu kaki. Jadi, kepala di atas, kakinya dulu yang di bawah dua-duanya. Itu untuk potensi timbulnya prolaps tali pusat itu lebih tinggi. Jadi, kalau tali pusatnya sudah keluar terlebih dahulu sebelum bayinya lahir, itu yang ditakutkan adalah aliran darah dari ibu ke bayinya itu terhambat. Nah, kalau aliran darahnya terhambat itu berarti kan darah dan oksigen serta nutrisi ke bayinya itu juga nggak nyampe nih. Nah, itu yang dapat menyebabkan si bayinya ini nanti mengalami komplikasi. Komplikasi selanjutnya yang sering timbul adalah perdarahan. Jadi pada saat melahirkan itu pertama bisa terjadi yang namanya robekan rahim. Nah, itu namanya ruptur uteri. Pada saat kontraksi terus bayinya belum keluar, tentunya rahimnya robek. Nah, itu biasanya bisa terjadi pada saat setelah yang dulunya lahir secara sesar, nah ini lahir secara normal yang sekarang. Nah, itu bisa aja terjadi robekan lagi di rahimnya. Atau pada orang-orang yang pernah menjalani operasi di bagian rahimnya seperti angkat miom atau sebagainya. Nah, perdarahan ini bisa timbul pada saat setelah melahirkan juga. Jadi pada
pada saat babynya lahir, nah itu perdarahan bisa timbul dari robekan jalan lahir. Biasanya bisa dari di vaginanya atau misalnya dari mulut rahimnya yang robek. Nah itu harus tetap diperhatikan ya. Jadi kalau memang ada yang robek, itu harus segera kita perbaiki atau kita jahit. Ataupun misalnya melahirkan secara sesar, itu tidak menutup kemungkinan terjadi perdarahan yang berlebihan ya. Jadi tetap harus dipantau setelah melahirkan. At least setidaknya 2 jam setelah melahirkan itu benar-benar harus dipantau dari tekanan darah, nadinya, itu juga harus dipantau. Nah, komplikasi yang timbul untuk babynya itu juga pertama adanya gawat janin. Jadi pada saat terjadi gawat janin itu biasa kita pantau. Jadi pada saat dalam proses persalinan akan ditempel tuh perutnya dengan alat yang namanya kardiotokografi. Kita pantau tuh kontraksinya seperti apa, detak jantung bayinya seperti apa. Nah, itu untuk melihat apakah si bayi dalam perut itu mengalami stres atau enggak. Komplikasi yang bisa timbul pada bayi itu juga bisa namanya asfiksia. Jadi di mana si babynya ini nih kekurangan suplai oksigen. Jadi itu dapat mengganggu peredaran darah bayi sehingga dapat menyebabkan nanti bayinya bisa lahir cacat. Kita masuk ke dalam tips untuk mencegah terjadinya komplikasi ya. Yang pertama, moms juga harus tahu nih, keadaan babynya gimana dan luas panggul moms itu seperti apa. Atau misalnya susah dok untuk mengukur luas panggul. Nah, biasanya kita ukur dari tinggi badan moms. Jadi ada ukuran tertentu misalnya di bawah 140. Nah, itu udah mulai nih kita harus mencurigai bisa terjadinya ketidaksesuaian dari ukuran kepala bayi dan panggul moms. Tetapi tidak semerta-merta ya, moms yang tingginya 140 atau ke bawah itu langsung dibilang panggulnya itu sempit. Jadi harus disesuaikan lagi nih dengan posisi bayinya, dengan besar bayinya, besar kepala babynya itu sebesar apa. Yang kedua, cara untuk mengetahuinya adalah paling gampang di USG. Jadi pada saat moms udah tahu hamil, nah itu sebaiknya harus langsung di USG. Karena dengan USG di trimester awal itu kita bisa mengetahui nih kapan nih perkiraan lahirnya. Jadi jangan sampai nanti pada saat udah tanggalnya ternyata lewat karena memang tidak diketahui nih kapan harus lahir. Nah, dengan persalinan yang lewat bulan itu juga dapat menyebabkan timbulnya komplikasi untuk si bayinya. Ketiga, dengan cara kontrol kehamilan secara teratur, kita juga bisa mengetahui penambahan berat badan dari si babynya. Jangan tiba-tiba kontrol hari ini terus nanti kontrol lagi 3 bulan kemudian pas udah mau lahir. Nah, pada saat kontrol terakhir itu ternyata bayinya itu udah sangat besar. Nah, itu yang dapat menyebabkan komplikasi juga. Komplikasi ke bayi itu salah satunya bisa misalnya bayinya karena terlalu besar. Nah, itu bisa menyebabkan kadar gula darah bayinya itu terlalu tinggi. Atau misalnya bayinya itu berpotensi untuk mengidap penyakit diabetes atau kencing manis di kemudian hari. Dan juga untuk moms yang sedang hamil harus selalu menjaga kesehatan ya. Jadi pola hidup sehat terus olahraga itu juga penting. Karena pada saat hamil apabila terjadi komplikasi misalnya tekanan darah moms itu tinggi. Nah, itu pasti juga akan berdampak ke babynya. Misalnya terjadi preeklamsi. Nah, besar bayi itu bisa juga menjadi nggak terlalu besar atau bayinya kecil atau mengalami hambatan dalam pertumbuhan. Nah, jadi itu yang namanya IUGR. Nah, untuk IUGR sendiri itu sudah ada videonya di sini nih. Tinggal diklik aja. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.